Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat bagus sekali buat kami yang masih awam. Apakah boleh saya menanyakan batik dari orang tua saya ini apakah termasuk batik Sodagaran dan boleh diartikan? Ya, Mbak siapa Sinta? Mbak Sari. Eh, maaf, saya melihat warnanya itu di batiknya Gotik Swan ada warnanya seperti ini, ya abu-abu. Tetapi ini sebetulnya kalau latarnya itu kalau dilihat begini ini ukel ya. Ini. Tapi ukelnya ukel yang besar-besar. Kan tadi bisa dibedain ya. Ini ukelnya besar dengan yang ini. Nah, ini sebetulnya sudah eh, berkembang ya ininya ada motif bunga, terus kemudian ada apa burung. Mungkin burungnya bisa saja mengambil di batik Sodagaran juga ada burung, tetapi sebetulnya ini adalah gaya yang sekarang bukan bukan sudah modern, jadi bukan yang dari Sodagaran. Ya. Oh, sebentar. Ini sebentar. Ini ya yang sisi yang di. Oh, ini belakang enggak, ini satu sisi. Satu sisi. Bentar. Kayak ini satu sisi, Ben. Ya, belakang. Ini kan lebih ini kan. Ini yang cetek. Nah, itu sabutnya, sabutnya. Nah, ini kan. Kalau dua sisi, Mbak, ini sabut yang ini sabut ya, namanya sabut. Kalau di dalam teknik itu harus nembus. Nah, ini kan nggak begitu. Ya, ya, nggak diburung, diburung. Oh enggak, ini warnanya memang begini, Mbak. Krem. Bukan bukan karena usia, bukan karena usia, Mbak. Bukan, bukan. Nah, ini kan jelas banget ya, Mbak. Ya. Ini kan yang di dalam, ini yang di luar. Nah, ini rambutnya. Nah, ini nggak jelas. Kalau kalau warnanya juga beda. Sama persis. Ya, jadi harus dilihat itu, Mbak. Oke. Tapi ini batik tulis, hanya memang kalau tulis itu harusnya dua sisi bolak-balik. Tetapi karena waktu dan ekonomi, jadi mereka membuatnya hanya satu sisi. Tapi ini masih batik tulis nih namanya ya. Yang sami-sami. Terima kasih. Selamat siang Ibu Neneng. Selamat siang. Saya dari IKJ, Bu. Oh, Mahasiswa saya mungkin pada online nih. Saya paksa suruh hadir karena saya wajibkan. Saya cuma mau nanya nih warnanya colorful banget. Itu sintetisnya itu sintetis apa ya, Bu? Karena yang dijual dan saya coba saya ajarkan itu kok nggak bisa sekeren ini. Itu apakah ada bedanya dengan yang sekarang atau bagaimana, Ibu? ya, ada bedanya, Bu. Jadi warna-warna dulu itu biasanya yang bagus itu buatan Jerman, Bu. Tapi memang sangat mahal. Jadi masih bisa sih, Bu. Tapi memang untuk mendapatkannya itu memang sangat sulit. Ya, sangat. Dan harganya memang mahal. Sehi- Sehingga begini, Bu. Kalau warna yang mahal itu sekali dipakai, biasanya nggak akan dibuang. Karena bisa dipakai walaupun warnanya akan turun, ya, Bu ya. Misalnya dari warnanya ini akan turun satu atau dua ke bawah. Nah, sekarang ini kebanyakan warna-warna itu dari India atau RRC. Memang, nah, kemudian yang saya
pelajari dan saya alami, mereka yang membuat warna itu memang dengan hati, Bu. Jadi kayak orang masak sebetulnya. Jadi misalnya saja, saya udah berkali-kali misalnya, tapi nah itu, eh, maaf ya Bu ya, eh, kita kalau masih menstruasi, pas kalau kita menstruasi, kita membuat warna-warnanya tidak akan sebagus kalau kita tidak menstruasi. Sama, secara hormonal juga ini karena kan aliran darah juga kan ada di tangan dan itu ada pengaruhnya. Mau percaya dan tidak percaya itu ada pengaruh. Jadi di situ. Kemudian juga ini Bu, cuaca. Ya, cuaca. Kalau kita membuat warna cuacanya bagus, tidak mendung, nggak lembab, itu hasilnya akan beda dengan pada waktu cuacanya bagus. Jadi itu Bu. Jadi tapi yang pertama adalah sebetulnya made in mana gitu. Ya, Bu. Jadi mungkin informasi sedikit bahwa yang made in Jerman ini sudah lama tidak dibuat lagi karena memang dia kalau pewarna sintetis itu kan dia mengandung gugus azo. Nah, gugus azonya itu yang jadi isu lingkungan. Tapi Ben, maaf ya, eh saya tidak tahu kalau di pembatas lain ya. Tapi di Harjonegaran itu memang tempatnya membatik itu seperti kalau kita membuat septic tank. Jadi sudah ada jadi kalau warna Filternya, itu Bu, ya. ya, jadi apa tuh sanitasinya itu sudah diperhitungkan Bu. Jadi tidak merusak lingkungan itu. Dan setahu saya memang sampai sekarang itu masih buatan Jerman yang dipakai. Walaupun memang mahal. Oleh karena itu memang harga batik itu bisa dilihat juga dari tekniknya, dari pembuatannya dan juga warnanya. Dan juga warna soga itu juga beda-beda. Karena soga yang sudah dijual itu kadang-kadang kalau kita pakai kita biasanya dibumbuin lagi oleh si pembatik-pembatik ya. Dan itu rahasia. Jadi tidak sama, Bu. Jadi mereka tidak akan menginginkan. Oleh karena itu Pak Cahyo bilang juga kan, Bu di batik itu ada mafianya katanya gitu. Oleh karena itu mereka pembatik-pembatik itu tempatnya kadang-kadang tertutup tinggi karena kadang-kadang suka diintip itu mereka naik tangga diintip itu terus bikin apa sampai seperti itu. Ya, ya betul. Saya tahu persis Bu karena di situ. Dan sebetulnya yang paling bagus memang dari dulu yang saya tahu itu di situ. Nah, sekarang yang masuk ke sini itu biasanya India, kemudian dari RRC dan kualitasnya memang tidak ya cukup jelas Bu. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Flo? Ya. Terima kasih Ibu Neneng. Nama saya Chani. Saya mau menanyakan ini kan rata-rata yang tadi diinformasikan oleh Ibu adalah batik kuno. Bagaimana jika ada komunitas atau orang yang mempunyai batik-batik kuno, bagaimana untuk menentukan tahun atau umurnya? Itu. Si Ya, kembali. Memang Bu, kalau tahun itu biasanya kami jadi di Rumah Bahasa Yoseda ataupun di Himpunan Bahasa Prema, Museum Tekstil pun kita nggak bisa jelas misalnya mengatakan 1923, enggak. Kita hanya kira-kira di tahun itu ya karena nggak tahu apa. Jadi di situ ini seperti Sodagaran ini kan juga tahun 18. Nah, jadi saya mengatakan dia dari 18 sampai sekarang, tapi saya tidak bisa mengatakan jelas tahunnya. Itu di situ, Bu. Semua kain, Bu, biasanya kita hanya menginginkan periodenya saja. Gitu. Oh, kami bisa membantu, Bu. Silakan datang ke kami, ke Bata Prema atau ke Batra Yuseda. Itu silakan, Bu. Kami siap membantu. Misalnya menanyakan tidak hanya tahunnya ya, Bu ya, tetapi misalnya kalau kain itu ada masalah, jadi misalnya rusak atau misalnya bagaimana cara mengkonservasi kain, itu kami bisa membantu. Karena
terus terang saja, oh ya, saya akan berikan satu tips kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Batik itu, Bu, kalau batiknya itu putihnya banyak, kebetulan saya nggak bawa ya. Jadi latarnya itu beledak ya. Kalau di batik putih itu jangan disimpan terlalu lama, Bu. Mau dipakai dan tidak dipakai, setiap 2-3 bulan harus cuci, Bu. Jadi jangan disimpan karena udara kita ini lembab, Bu. Kalau sudah ada bintik atau noda coklat, itu namanya jamur. Itu biasanya merambat. Nah, itu sudah nggak bisa hilang. Biasanya cuma inikan saja ya, dimasukkan ke apa, Ben? Biasanya sih kalau sudah seperti itu kita coba mengurangi sedikit Ya. dengan cara dicuci. Pencucinya yang paling bagus itu ya lerak. Itu tidak ada lain daripada lerak, itu yang paling bagus. Sama-sama. Baik, sebelum kita kembali ke floor lagi, bila ada pertanyaan, ini ada pertanyaan dari peserta Zoom, Bu, tentang warna juga, dari Rustini. Batik Yogyakarta dan Surakarta semuanya berwarna coklat dan hitam. Apakah ada makna tersendiri berkenaan dengan warna dan juga corak-corak? Jadi memang kalau di Jogja dan Solo itu tradisionalnya adalah coklat, hitam dan putih. Dan memang kalau putih itu adalah bersih ya. Jadi berarti untuk kelanjutannya hitam itu wibawa artinya. Dan coklat yang kemerah-merahan, jadi bukan merah ya. Maksud saya itu soga itu kan jauh beda-beda kan. Ininya itu adalah bahagia. Maknanya adalah bahagia, Bahagia, kemudian putih gagah. ya. Putih itu Putih tadi itu suci, bersih suci, kan, bersih. untuk kelanjutan ininya berikutnya. Kemudian yang hitam itu gagah dan perkasa. Wah, gagah dan perkasa. Baik. Yang coklat itu bahagia ya. Jadi Ya, makanya bahagia. kalau kita mau ini happy kan makan coklat. Oh iya kan? Valentine juga coklat kan yang diberikan. Itu memang kita menginikan kebahagiaan. Hormon bahagia ya, Bu ya. Ya. Oke. Sepertinya cuma itu saja pertanyaannya. Saya rasa sudah terjawab. Kita kembali lagi ke floor. Apakah ada pertanyaan lainnya? Oh itu Ya. tadi, Bu. Mbak Vicky, silakan. Terima kasih. Ibu, dari tadi saya nggak ada lihat warna biru. Pengen tahu posisi indigo ada dalam sejarah perbatikan kita itu gimana, Bu? Warna-warna Biru. indigo. Oh, maksudnya jadi gini, Bu, warna indigo itu kan biru. Biru sebetulnya biru itu bisa biru muda, biru pekat, jadinya seperti hitam. Jadi kalau di batik di awal saya sudah menjelaskan kelengan yang putih biru. Mungkin Ibu nggak hadir di waktu. Jadi itu adalah indigo itu, Bu. Jadi seperti yang saya pakai ini, Bu. Ini kan kelengan ini. Ini putih hitam, seolah-olah hitam. Padahal ini sebetulnya warna indigonya gelap sekali. Nah ini nih. Ini juga, nih. Maaf. Ini Bu, jadi indigo itu bisa biru tapi bukan biru. Biru seperti ini juga bisa, Bu. Nih, maaf. Tetapi diulang lagi dia akan lebih gelap, Bu. Jadi biasanya kalau putih biru itu kalau di dalam batik itu biasanya kita menyebutnya kelengan atau unfinished kain. Jadi berarti di dalam batik itu bisa dimasukkan warna lain lagi. Artinya praktek yang umum ya, dulu sering dipakai juga. Iya, betul. Ya. Jadi terima kasih. Memang biru ini adalah warna yang benar-benar yang dipakai di seluruh dunia, indigo. Jadi untuk di Indonesia sendiri ini adalah warna awal yang dipakai pada batik. Jadi dulu sebelum ada soga, menurut informasi itu adalah warnanya putih biru. Kemudian setelah itu baru masuk warna soga. Nah untuk batik-batik yang lain memang warna biru dan warna merah itu adalah warna utama kain-kain di Indonesia.
baik di batik ataupun di tenun ya. Jadi karena itu adalah warna-warna yang gampang diperoleh di Indonesia. Jadi birunya dari indigo, merahnya dari akar mengkudu seperti itu. Nah, kemudian dengan datangnya bangsa Eropa ke sini, lama-kelamaan pewarnaan indigo ini karena dia prosesnya sangat panjang dan lama, tergantikan dengan warna biru indigo buatan pabrik atau indigo sintetis. Jadi secara berangsur pada abad ke-19 itu banyak yang digunakan indigo sintetis juga. Sampai sekarang banyak malah warna sintetis, bukan indigo sintetis lagi tapi pewarna sintetis. Kalau dulu itu namanya indigo tapi buatan pabrik. Kalau yang dipakai yang tradisional itu indigonya biasanya difermentasi dulu, kemudian prosesnya sangat panjang, Sangat tapi panjang. yang indigo buatan pabrik dari Eropa itu sudah bentuknya sudah tinggal dilarutkan saja, jadi lebih simpel seperti itu. Kemudian untuk eh, untuk di masyarakat peranakan juga warna putih biru itu ada artinya. Ya, Biasanya dipakai untuk berkabung, gabung. tapi tidak untuk orang Indonesia. Jadi untuk peranakan di Indonesia. Saya nggak bawa sih, sebetulnya memang ada pagi sore, ya biasanya Silakan, mereka Ibu. putih biru. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Neneng. Mau tanyakan ini, batik yang dibuat pada ratusan tahun yang lalu itu apa sudah ada warna dari bahan kimia misalnya seperti sekarang? Apa dibuat dari apa namanya tuh pelahan dari kulit-kulit kayu zaman dahulu gitu? Sebetulnya warna Warna. ya, Terus hasilnya Bu, hasilnya itu lebih bagus mana gitu? Warna yang dibuat dari alam Dengan yang dengan yang sintetis. bahan kimia seperti sekarang. Ya. Terus yang kedua ada satu lagi. Selain dicuci Ibu, selain dicuci tadi kalau misalnya sudah ada apa namanya tuh jamur, apa lagi Bu? Kiat-kiatnya supaya batik itu lebih terpelihara, lebih kuat gitu, lebih iya. tahan lama. Makasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Jadi memang begini Bu, kalau warna alam dengan warna yang sintetis itu memang beda Bu. Jadi kalau warna alam biasanya penampilannya itu lebih soft ya, lebih apa namanya? Tidak lembut, tidak gonjreng atau tidak kalau orang Jawa bilang gonjreng ya, tidak cemerlang seperti warna sintetis. Memang beda Bu, jelas. Walaupun mau dicelup berapa kali, itu warna yang alam itu memang hasilnya akan lebih lembut, begitu. Nah kemudian kalau untuk pemeliharaan kain Bu, itu karena kita ini adalah iklimnya adalah sangat lembab. Untuk semua kain, saya selalu di lemari itu Ibu taruh aja merica, Bu. Merica yang utuh ya Bu ya, yang hitam. Ya, kemudian diperiksa dulu jadi maksudnya dibersihkan. Kemudian Ibu pakai kantong saja, kantong tile atau itu ya di kita itu ditaruh Bu. Itu untuk menghilangkan Mencegah serangga. mencegah serangga. Kemudian secara berkala Bu, peti ataupun lemari itu dibuka Bu supaya udara itu Sirkulasi ada udara, Bu. sirkulasi udara. Nah, kemudian Bu, yang saya pelajari jangan misalnya diberikan kapur barus, kemudian diberikan akar wangi, itu salah Bu. Karena Ibu ketawa ya. Karena karena ya jangan Bu. Karena kapur barus itu kan dari zat-zat yang kimia. Nah, itu nanti akan bereaksi Bu. Nah, sebaiknya lemari pun itu dibersihkan. Kalau misalnya ini dialas dulu Bu, kalau saya itu biasanya saya belacu itu saya cuci dulu Bu, jadi desinfektan. Kemudian setelah itu saya sebagai alas gitu. Kemudian kain Bu,
itu sebaiknya memang kalau mau tahan lama kita harus lapis dengan kertas bebas asam ya. Itu tolong kertas yang dia memang untuk apa ya mempertahankan si kain itu lebih baik. Dan kain pun Bu, ini seperti ini Bu. Kertas ini bisa dibeli sini ya. Saya kurang tahu di sini Bu, kurang tahu tempatnya. Jadi pada prinsipnya karena kain kain itu atau benda-benda yang kena asam itu cepat rusak Bu. Ya. Nah, kalau kayu itu kan dari kayu itu mengeluarkan asam. Jadi supaya asamnya nggak langsung kena ke kain, kita lapisin dulu. Kita kasih Ya. lapisan apa? Oh bukan, Beda. itu kan Jadi ini beda. jadi ini Bu, kertasnya itu Ya putar hamba beda-beda Bu. Ini kertas. kertasnya itu mendekati Oh, sepintas. kalau di kimia itu pH namanya pH-nya sekitar 7,6 atau Ya. 7. Kalau pH-nya asam, dia nanti biasanya jadi kainnya itu agak kecoklat-coklatan tapi Ya. bukan jamur, terus dia jadi gampang robek kalau kena asam. Jadi nah itu saya nggak tahu belinya. Ini museum yang punya, saya nggak tahu museum belinya di sebelah mana. Bentar, Pak Dodo, Pak Dodo. Nah, ini Pak. Ini Pak Dodo. Ini biasanya Bu. Biasanya saya selalu beli di museum. Tapi begini Bu. Ini Pak Dodo mungkin bisa memberikan alamatnya. Untuk cari kertas. Alamat Daerah Jembatan 5 Bu, tuh, Pasar Jembatan 5, perempatan belok kanan sebelah kanan. Nama Pokoknya lupa saya namanya. Kertas ACP, Rebus Asam. bebas asam Bu. Jadi, nah, kalau yang buat kue itu kita namanya butter hampa papir, itu lain Bu. Makasih Pak Dodo. Nggak sama. Ya, mirip memang dengan Butterham papir itu mirip. Ya. Ya, itu Butterham papir. Nah, kemudian Bu, untuk menyimpan kain itu jangan berbulan atau bertahun dalam lipatan yang sama. Jadi sebaik dibuka dan bukan dibuka saja diganti lipatannya. Dan Ibu jangan menyimpan kain yang dibiru ya. Kalau orang Jawa pakai biron, itu berbulan-bulan Bu. Karena nanti lipatan biru dibuka sobek. Rapuh Bu. Jadi, nah itu. Kemudian itu kalau yang batik ya Bu ya. Tapi kalau untuk yang songket, yang tenun itu sebaiknya digulung Bu. Jadi bukan dilipat. Apanya? Ya sebetulnya kalau Ibu mau bagus ya sudah bisa digantung. Ya, ya. Kalau misalnya di lemari bisa ya. Tapi walaupun digantung pun juga harus juga diangin-anginkan Bu. Nanti mungkin kalau ada waktu mungkin bisa. Mungkin nanti ada satu sesi sendiri setelah seperti ini kita bisa praktek sedikit Ya. bagaimana cara menyimpan Pemeliharaan, kain ya. seperti itu. Tapi itu di sesi belakangan ya Bu ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu udah pinter. makanya Maaf. terus ikutan Ya, serinya Bu. Jadi bagaimana kita juga memelihara kain dan juga kita ini ya Bu ya. Sebetulnya begini Bu, saya pun kalau memegang kain, saya tidak pernah pakai perhiasan, misalnya cincin pun juga yang polos saja. Karena sebetulnya harusnya kalau kita ini harus dilepas. Kita tidak boleh pakai perhiasan karena keringat kita itu bercampur dengan logam itu biasanya nanti akan kena kain. Jadi kalau kain-kain tua biasanya kita selalu pakai sarung tangan dan segala macam. Jadi itu cara supaya kain itu bisa tetap. Nah, kemudian kalau untuk songket segala itu diangin-anginkan memang Bu. Jadi kadang-kadang kita suka lupa ya Bu ya. Kalau habis pakai udah begitu aja kan. Nah, padahal itu kan ada keringat segala. Nah itu. Kemudian Bu, jangan sekali-sekali memakai pewangi. Jadi maksudnya memakai audio parfum atau apa semprot itu loh Bu. Nah itu tuh merusak Bu. Jadi supaya harum tapi sebetulnya merusak daripada kainnya itu. Ya, tapi kalau laundry sebetulnya harus laundry yang betul-betul memang ya yang bisa membersihkan ya Bu ya. Jadi jangan asal begitu saja. Ya.
Eh, Ya, Kalau untuk tingkatan kain kita ini kan awam banget ya. Iya. Nggak tahu ini di tahun berapa gitu. Terus harganya berapa gitu. Mungkin kalau ditanya ke ibu, ibu bisa tahu ya. insya Allah ya, kami Ya akan mana tahu bantu. saya kan juga misalnya ada dari nenek atau dari orang tua peninggalan gitu ya. Iya. Kalau misalnya saya nggak ngerti ini sebetulnya bagus apa enggak. Taunya tulis gitu ya. Selama ini kan kita tahu ini kain tulis, ini cap gitu atau ini pabrikan gitu kan ya. Tapi kan nggak ngerti ini sebenarnya berharga atau tidak gitu. Tapi kalau ditanya sama orang awam mereka juga pasti nggak tahu. Ya, mungkin kalau ditanya sama ibu, Oh, mungkin ibu tahu silakan ya. Bu, ya. Iya, Insya Allah oke. kita bisa Oh, bantu. makasih ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Jadi- baik. Masih ada lagi dari floor mungkin yang ingin bertanya? Mas Dharma, ini ada pertanyaan lagi silakan, Mbak Fidin. dari Zoom ya. Ya, oke. Ini masih tentang ini juga Bu, filosofi Bu. Jadi ini pertanyaan dari Alexandra Noel Mulyadi. Beliau ingin bertanya, batik Indonesia banyak maknanya dari warna atau motif. Makna-makna ini datang dari mana dan siapa yang menentukan? Oh ya, jadi memang begini Bu, pola itu memang ada filosofinya dan filosofi itu memang kita dapat dari nenek moyang kita kan. Jadi apapun itu misalnya ada artinya. Jadi misalnya burung Garuda itu filosofinya apa? Dan itu kita kaitkan misalnya burung Garuda kalau di cerita Hindu itu adalah tunggangan pada Dewa Wisnu. Oleh karena itu burung Garuda itu memang tempatnya di atas dan memang diagungkan lah ya. Jadi Suci ya. jadi memang itu filosofi itu kita tidak mengarang-arang Bu, itu memang sudah ada dan kita membaca dan kemudian kita meneruskan gitu. Jadi karena gini, ada katakanlah motif di batik namanya gedebiah ya, contoh saja. Gedebiah itu motifnya itu adalah sebetulnya ini daun daripada kelapa. Nah, di situ dikaitkan bahwa itu gede dan besar kelapa. Nah, pohon kelapa itu adalah pohon yang sebetulnya berfungsi dari batangnya, dari daunnya, dari buahnya. Jadi memang, nah di situ. Jadi kadang-kadang orang membuat motif dan filosofinya itu sudah dikaitkan gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa bikin juga sesi tentang Oh, filosofinya juga ya Bu ya. Memang ada nanti itu belum filosofi itu belum Bu. Jadi Oke. kita masih batik itu dari mana jadi Ya, belum oke. filosofinya. Jadi Makanya semua stay tune ya. ya, jadi Untuk terusin nanti lagi. itu ada batik yang berhubungan dengan daur hidup. Jadi yang dipakai dari lahir sampai meninggal. Itu apa saja sih yang boleh dipakai? Karena di situ ada filosofinya, ada ceritanya semuanya. Jadi belum sampai di situ. Ya. Nanti Masih next ya Bu ya. 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 Oke, makanya semuanya stay tune lah. Jangan sampai ketinggalan seri-seri berikutnya ya. Mas Dharma bagaimana? Apakah ada lagi tambahan? Oke, dari online sudah ada? Sudah selesai Mbak Fidin? So far sudah nggak ada. Sudah. Oke, kita lempar kembali ke floor yang hadir di sini. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mumpung. Oh, ada yang bertanya ini Ketua Bidang kita. Silakan. Pak Wening, silakan. Tadi beberapa saat yang pas menjelaskan tentang batik yang dari Belanda dan dari Tiongkok tadi, maestro-maestro itu peranakan disebutkan bahwa itu yang membatik tetap orang Jawa. Gitu. Apakah ada kendala bagi orang Jawa saat itu untuk juga menjadi maestro dan terkenal seperti seperti orang-orang Tiongkok dan orang-orang Belanda? Ya sebetulnya kalau batik Belanda itu yang membuat ya orang Jawa. Jadi sebetulnya motifnya, jadi misalnya bunganya itu memang Mevrouw van Zuylen misalnya, oh kamu membuat ini ya, ini motifnya misalnya bunga mawar gini, tapi yang membuat gambar dan yang mereng-reng semuanya sampai melorot itu adalah pembatik-batiknya orang-orang kita, memang orang-orang Jawa. Jadi nah di sini yang sebenarnya kalau yang saya tahu memang batik itu membuatnya itu kolektif ya. Jadi begini, yang gambar itu sendiri,
kemudian yang merengeng itu sendiri, kemudian nanti setelah itu ada yang menembok malam, kemudian yang melorot sendiri. Jadi tidak bisa diterapkan satu persatu di dalam batik yang sudah jadi. Nah biasanya yang diterapkan itu adalah inisiatornya, jadi yang menciptakan dan yang membuat si batik itu. Jadi tidak ada tuh misalnya Sarineng atau misalnya Bukati, tapi tidak ada. Jadi biasanya jarang sekali. Nah, karena yang membuat itu adalah beberapa orang sehingga menghasilkan satu lembar batik. Begitu. Iya. Jadi contohnya saja untuk yang melorot itu biasanya laki-laki yang karena itu kan berat menginikan ininya. Tapi yang merengeng itu biasanya wanita, tetapi saya pernah melihat di rumahnya Ibu Iksan itu yang merengeng itu laki-laki, sampai dia itu mungkin karena banyak dia di tembok begitu sendiri loh, kok ada laki-laki juga yang merengeng. Biasanya yang merengeng itu biasanya wanita. Lebih teliti ya biasanya bawaan. Ya enggak juga sih, biasanya yang laki-laki dan lebih berat ya. Jadi yang untuk melorot segala begitu. Oke, baik. Sudah Ya. dijelaskan? Mas Dharma? Oke, masih ada lagi selain Mbak Wening? Di sini? Oke, kalau nggak ada, saya sedikit mau merangkum lah ya apa yang Bu Neneng dan Pak Beni tadi utarakan. Jadi hari ini kita mendapatkan banyak sekali masukan, ya, penjelasan dari Ibu Neneng dan Pak Beni mengenai batik-batik Indonesia dan para tokohnya sebetulnya. Jadi sebetulnya secara ringkas mungkin tadi yang Bu Neneng di awal menjelaskan mengenai batik Sudagaran, ya kan, dengan maestronya mungkin Pak Haji Bilal, ya, dengan pola nitiknya, terus ada yang Teh Sinjing dari Jogja. Jadi itu yang dikenal juga ada motif alas-alasan, jadi beserta wora-wari rumput gitu ya. Kemudian masuk ke era Belanda, jadi ada beberapa tadi juga ditayangkan di layar, mulai dari mevrouw Lien Matzelaar, mevrouw Elisa van Zuylen, kemudian Jans, ya, ada yang namanya Gunrap di Pacitan, tadi tidak disebutkan. Jadi sebetulnya sedikit tadi kan juga ada yang bertanya mengenai harga dan lain sebagainya, karena Bu Neneng tidak bisa memberikan. Saya sedikit kasih bocoran Ibu. Sedikit. Jadi kalau di era batik Belanda tersebut memang selain langka, kita mencari misalnya Matzelaar apalagi ya. Van Zuylen mungkin masih ada karena produksinya cukup banyak waktu itu. Dan kita bisa tahu periodenya karena di periode 1930-an lebih itu dia memberikan nomor selain cap, selain tekenannya otomatis ya. Jadi tekenan itu juga tadi ada pertanyaan gimana cara melihat asli atau enggaknya, itu berdasarkan pengalaman sebetulnya. Jadi kalau misalnya Pak Beni atau Bu Neneng pasti bisa tahu, oh ini asli, oh ini enggak. Ada lagi kemudian yang MD model ya, lain itu harganya beda. Tapi kalau Van Zuylen sendiri itu yang dalam kondisi yang bagus ya, tidak robek, tidak fisik dan lain sebagainya, itu sudah berkisar 100 juta. Matzelaar itu lebih susah lagi, itu sudah di atas 100 juta. Jadi seperti itu gambaran harganya. Terus kemudian tadi dijelaskan mengenai motif pengaruh Arab tadi yang Biron tadi dengan tulisan-tulisan dari Al-Quran dan lain sebagainya. Ada batik Ribusono dan sebagainya, terus masuk ke batik Indonesia dengan maestronya yang seperti Bu Neneng tadi ngendiko, diminta Bung Karno untuk membuat sebuah ragam batik yang disebut batik Indonesia. Dan beliau berhasil dengan gemilang saya lihat ya, karena tadi Bu Neneng juga bilang dan saya sangat setuju, Pak Go itu warnanya luar biasa. Jadi kombinasi warnanya yang mengagumkan, sangat-sangat mengagumkan. Jadi itu awal saya mengagumi batik karena sebetulnya dari maestro Pak Gutiksoan, dari bukunya Ibu Neneng, sebetulnya sejarahnya seperti itu.
Kemudian yang dilanjutkan dengan Pak Iwan Tirta yang ciri khasnya adalah membesarkan pola-pola lama. Kira-kira seperti itu. Ada yang MD Hadi ya dan Tris Hadi yang discontinued karena yang bersangkutan ya yang Bu Neneng tadi bilang kena politik, dampak politik. Ada Pusponingrat, Katura dan lain sebagainya. Nah, mengarah ke pembatik baru itu tadi Bu Neneng juga sudah menyebutkan ada Pak Cahyo atau Nur Cahyo ya Pekalongan, ada Pak Dudung tadi. Pak Dudung juga masih aktif sampai sekarang. Kalau Pak Nur Cahyo memang sejak 1-2 tahun terakhir sudah tidak membatik karena beberapa kesulitan. Dan satu lagi Sapuan. Sapuan juga cukup bagus tapi sekarang juga sudah tidak membatik. Jadi pembatik-pembatik ini boleh dibilang jadi maestro zaman sekarang boleh dibilang ya. Jadi tadi menjawab juga pertanyaan Mbak Wening, kenapa kok zaman dulu tidak terkenal? Yang terkenal adalah Belanda, nama-nama Belanda, nama-nama Tionghoa gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan itu justru sekarang ini banyak pembatik yang Indonesia. Jadi yang Bumi Putra istilahnya ya. Jadi seperti Pak Nur Cahyo tadi yang terkenal dengan bolak-balik warnanya berbeda, ya kan? Dan halus, tetap masih halus. Gitu. Jadi itu mungkin bisa dianggap sebagai tokoh-tokoh batik Indonesia zaman sekarang. Dan memang tadi diberitakan bahwa Pak Nur Cahyo memang harganya mahal, jadi sekian tahun lalu mungkin 8 atau 10 tahun lalu di salah satu pameran di JCC waktu itu, beliau mencetak rekor karena ada batik sekian, satu lembarnya sekian ratus juta dibeli oleh seseorang lah gitu. Dan itu membuat nama dia mencuat. Karena ada orang yang berani membeli batik karya Pak Nur Cahyo, Pak Cahyo ya kita panggil ya, itu ratusan juta. Sebagai batik baru itu luar biasa mahal. Karena Iwan Tirta pun masih jauh di bawah itu harganya. Jadi Pak Nur Cahyo ini berhasil mencetak rekor di dalam harga. Gitu. Nah kemudian tadi saya lihat ada beberapa batik corak kudus segala. Itu kalau kita bicara harga, sekali lagi bagi ibu-ibu terutama yang penasaran terhadap harga, batik Pekalongan dan Kudus, Pekalongan misalnya Wisujun dan lain sebagainya itu sudah mencapai ratus semua. Ya, Wisujun itu kita kalau generasi ketiga sekarang Bu Widianti Wijaya itu terakhir kalau kita inden itu 5 tahun. Saya pernah inden sekali 4 tahun. Sekarang ditutup. Tidak menerima pesanan. Jadi dia masih menggarap karena dia juga ada pameran katanya nanti. Jadi dia masih ngejar untuk karya-karya yang akan dipamerkan. Dan kalau batik Wisujun generasi pertama itu sudah di atas 100. Kalau yang bagus. Yang bagus ya. Jadi seperti itu. Satu lagi yang tadi mungkin tidak disebutkan, saya tambahkan sedikit. Itu adalah dari Kudus, Li Bun In dan Kue Xiao Chai. Li Bun In juga barangnya langka sekali dan itu harganya biasa mereka patok di atas 100. Jadi tipe-tipe warnanya maaf seperti ini. Ini sebetulnya tipe warna khas batik Kudus. Gitu. Jadi itu sekilas mengenai ini supaya kita lebih ngerti ya. Jadi sebagai ininya saya hanya menghimbau kita sebagai bangsa Indonesia mesti bangga. Jadi tadi seperti di awal, Mas Guru Setio Hadja Dewantoro juga mengajak kita semua untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia Raya yang agung. Ya, dan itu tidak hanya kita nyanyikan di dalam lagu, tetapi kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita bersama bisa membangun Indonesia kembali raya dan agung. Itu. Dan sebelum ditutup, kami akan minta Ibu Neneng dan Pak Beni untuk memberikan closing statement untuk kita semua. Monggo, Bu. Ya, saya pribadi senang sekali kalau masih ada komunitas seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih menghargai
hasil karya dari bangsa kita sendiri. Karena kalau nggak kita yang menghargai siapa lagi. Jadi apapun eh, kita itu harus bangga dengan apa yang kita hasilkan dari negara kita sendiri. Itu yang utama dan eh, apa ya? Saya selalu memberikan semangat seperti katakanlah kayak eh, Pak Dharma tadi menginikan Pak Cahyo. Pak Cahyo itu saya tahu beliau itu dari nol sampai dia bisa membuat karya yang begitu bagus. Tapi sekarang beliau Pak Cahyo itu juga sakit. Jadi dia sekarang agak menurun. Yang kadang-kadang yang ini iba sekali saya menikah siapa nanti yang menggantikan Pak Cahyo karena sebetulnya di Pekalongan itu juga sudah nggak banyak lagi ya Ben untuk pembatik-batik. Jadi kita harus memberikan semangat dan juga kepada anak-anak muda seperti Aji segala begitu kadang-kadang saya menginginkan ayo buat jadi apa ya dan yang ininya adalah begini Bu mereka kadang-kadang iya Bu kami membuat tapi siapa yang mau membeli itu yang menurut saya kadang-kadang susah sekali. Nah kadang-kadang saya selalu menginginkan kalau itu buatan tangan itu jangan ditawar-tawar deh. Karena memang membuatnya sulit sekali dan itu memakan waktu dan eh apa ya ini loh kadang-kadang saya menginginkan berani membeli tas yang ratusan juta tetapi begitu beli kain atau selembar kain yang buatan itu ditawarnya bukan main gitu bilang saya bilang tuh apa ininya sih saya bilang tuh kalau bisa membeli yang itu kenapa apa tidak mau membeli yang buatan kita sendiri. Jadi kita menghargai lah hasil dari karya bangsa sendiri. Saya rasa itu mungkin Beni mau ini kan. Makasih. Terus saya masih menyambung dengan ini dari Bu Neneng. Jadi mungkin kita harus merubah mindset kita yang tadinya kebarat-baratan yang branded-branded itu. Terus sekarang kita coba deh cintai juga produk-produk yang dalam negeri karena produk kita itu banyak yang luar biasa. Ada juga yang biasa-biasa saja. Jadi mari kita mulai mencintai, kita beli, kita pakai sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Beni dan Ibu Neneng. Ya, oke. Mas Dharma, Mbak tadi Birin gimana? mau ada sedikit tanggapan aja untuk yang beli produk-produk yang batik yang harganya cukup mahal itu mungkin bisa di toko-toko itu bisa dikasih ini Bu, kan biasa sekarang itu di toko itu ada program cicilan. Nah, kalau ada program cicilan mungkin ibu-ibu lebih tertarik untuk beli ya. Karena toko-toko branded sekarang pun juga mereka bisa laku itu karena ya, itu tadi ada program cicilan dari kerjasama dengan kartu kredit, program cicilan 12 bulan. Nah, itu lebih affordable Bu kalau seperti itu. Mungkin bisa Ya, dipikirkan mungkin. seperti Ya, itu ya. ya. Jadi berarti kan pengusaha batiknya itu harus kerjasama misalnya dengan bank, dengan Betul, apa, betul. gitu kan, Ya, gitu seperti kan. itu. Maksudnya, ini kan namanya kerja rumahan kan. Jadi yang kadang-kadang mereka aksesnya juga nggak tahu ke sananya Ya. gitu loh. Makanya mungkin tugas kita untuk mensosialisasi ya Pak Dharma. Betul. Dan satu hal lagi itu tadi tidak boleh ditawar ya Pak Dharma. Itu Kenapa ngadep ke saya Mbak Birin ya? ya baiklah. Jadi baiklah. Jadi mungkin kita bisa tutup ya nanti acara ini akan berlanjut pada tanggal 4 Mei untuk yang sesi ketiga. Jadi mohon ditunggu di Instagram kami atau di sosial media kami di Facebook dan informasi lainnya mengenai acara sesi ketiga dari serial Talk Show Wastra ini. Jadi stay tune dan moga-moga kami harapkan untuk ikut terus pada acara kami sampai ke sesi kelima. Bagaimana Mas Dharma? Ya, betul. Jadi Bapak Ibu terus stay tune karena April memang kita tidak ada karena ada puasa dan Lebaran. Jadi kami selenggarakan kembali sesi ketiga di bulan Mei. Ya, terus tiap bulan Juni, Juli dan selanjutnya. Jadi stay tune saja. Kami mengharapkan Bapak Ibu terus bisa mengikuti sesi-sesi kita yang akan datang, yang topiknya tidak kalah menarik dengan topik yang sudah ada. Terus kemudian dalam kesempatan ini saya sekali lagi
mengucapkan terima kasih ke Ibu Neneng Iskandar, dan Ibu, dan Imefro, Pak Beni Grata, juga ke pihak Museum Seni dan Museum Tekstil, ya, atas kerjasamanya selama ini yang sangat baik, sehingga acara ini bisa terselenggara. Juga kepada Pusaka Indonesia dan Persaudaraan Matahari, atas semuanya yang kita siapkan di sini. Ada Mbak Ai di sini, ada Pak Nyoman, ada Prof Yudi. Seterusnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bangga karena Bapak Ibu masih berkenan datang dengan topik batik, berarti Bapak Ibu masih mencintai produk Indonesia, masih mencintai Nusantara. Terima kasih.